Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah minggu hari ini tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai ayat 5 demikian. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali artinya. Entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu. Tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kebiasaan buruk seseorang ialah ketika dia merasa dirinya paling benar. Merasa paling benar sedangkan orang lain selalu salah di matanya. Dia suka membesar-besarkan kesalahan orang lain dan mengkritisinya secara berlebihan, bahkan menjatuhkan orang itu sampai serendah-rendahnya. Suka mengkritik, tetapi orang yang seperti ini tidak terima kalau dikritik. Bukankah ini yang dimaksud dengan kemunafikan? Benar bahwa ini adalah kemunafikan. Dan kemunafikan semacam inilah yang dibenci dan tidak disukai oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu, kalau ada seseorang yang merasa diri paling benar, dan orang lain selalu salah di pandangannya dan di matanya, maka dia juga perlu untuk melihat dan mengintrospeksi dirinya. Sampai kemudian dia bisa memahami dan mengerti tentang dirinya sendiri. Bukankah mengoreksi diri itu lebih dahulu, lebih baik, lebih bijak sebelum kita menilai orang lain? Istilah orang Batak, joloni dilat bibir asani dok hata. Terlebih dahulu mengoreksi diri kita, melihat diri kita sebelum kita menilai orang lain. Apakah hidup kita sudah benar di mata Tuhan? Sehingga kita pantas dan layak untuk menghakimi orang lain? Bukankah cara terbaik untuk menilai seseorang adalah cara terbaiknya dengan menegur di dalam kasih supaya kembali pada jalan yang benar? Bukan malah menghakimi orang itu. Bukan malah memandang orang itu serendah-rendahnya dan melihat diri kita sebagai orang yang paling benar dan layak untuk menghakimi orang lain. Maka demikian juga dengan firman yang kita dengarkan dalam ibadah minggu hari ini yang tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai 5 ini, di mana terjadi perilaku yang saling menghakimi orang lain di antara jemaat yang ada di Korintus. Perilaku itu terjadi karena ada sekelompok orang tertentu yang merasa diri paling benar dan melihat orang lain itu selalu salah di matanya. Tidak tepat di pandangannya. Selalu kurang di penglihatannya. Nah, oleh karena itu, kita jelas tahu bahwa latar belakang dari firman ini, di jemaat di Korintus itu terjadi pengelompokan, perselisihan dan pengkotak-kotakan. Mereka terbagi dalam beberapa kelompok. Ada yang menyatakan dirinya adalah kelompok Paulus, ada yang mengatakan kelompok Apolos, kelompok Kefas, dan ada yang mengatakan dirinya adalah kelompok Kristus. Dan masing-masing kelompok-kelompok ini mengaku bahwa kelompoknya lah yang paling benar dan melihat kelompok yang lain itu sebagai kelompok yang tidak benar atau salah.
Mereka dipandang sebagai orang yang paling benar. Kalau mereka berkelompok-kelompok, apakah dikatakan dalam kitab Korintus itu? Memang kalau mereka berkelompok-kelompok, emangnya Kristus terbagi-bagi? Apakah Kristus terbagi-bagi sehingga mereka berkelompok-kelompok? Kenapa mereka membentuk satu kelompok-kelompok? Apakah Kristus itu terbagi-bagi? Tentu tidak. Kristus itu tetap satu. Dan itulah yang diyakini dan dipercayai. Maka Paulus sendiri bilang, aku, Paulus yang menanam, Apolos yang menyiram, dan Yesus, Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Maka yang perlu diingat adalah bahwa Tuhanlah yang menjadi sentral dalam pemberitaan, dalam pelayanan. Dialah yang menjadi pemberi hidup bagi kita. Maka jika mereka tahu bahwa Tuhan adalah sentral, bukan diri mereka sendiri, maka tidak ada alasan bagi mereka untuk hidup saling menghakimi dan melayani ego mereka masing-masing. Karena ternyata yang mereka sembah, yang mereka yakini dan mereka percaya adalah Tuhan yang tidak terbagi-bagi itu. Kalau Tuhan adalah sentral, maka kita harus mengesampingkan segala ego kita, segala penonjolan diri kita, dan merasa diri paling benar, dan sikap saling menghakimi itu. Karena ternyata sentral yang kita percaya, yang kita layani itu adalah Kristus, bukan yang lain. Kalau merasa diri paling benar, berarti sentral dari yang diyakini adalah dirinya sendiri. Bersikap egois dan merasa diri sendiri yang paling utama, paling benar dibanding dengan yang lain. Maka hendak dijelaskan di sini, supaya atas sehebat apapun kelompok-kelompok kita, kumpulan-kumpulan yang merasa diri paling unggul dan paling benar itu, maka janganlah menjadi sumber dari masalah dengan mengandalkan kelompok kita masing-masing. Jangan pernah menjadi sumber masalah. Ketika orang membentuk kelompok-kelompoknya, merasa paling eksekutif, merasa paling harus dihargai, si paling dihargai, dihormati, begitu. Dan lebih mengutamakan kelompok itu, mengandalkan kelompok-kelompok itu. Maka saya katakan, janganlah kelompok-kelompok yang dimiliki itu menjadi sumber permasalahan, sumber persoalan, sumber pembuat suatu keributan, perselisihan dalam gereja. Tapi malah kalau kita dalam satu persekutuan dalam gereja, maka hendaklah kita hidup saling rukun dan damai, tidak menghakim-hakimi orang lain, karena itu bukan porsi dan bukan tugas serta wewenang kita. Itu adalah hak Tuhan. Bukan hak manusia untuk menghakimi sesamanya manusia. Bukankah kita diutus untuk sebagai pembawa damai? Karena firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Maka Paulus menyatakan, memberikan penjelasan kepada jemaat di Korintus itu, diingatkan supaya tidak mengikut kehendak dunia dan menjauhkan sikap yang menganggap diri atau kelompok kita paling benar dibanding dengan yang lain. Nah, demikian juga Paulus ini menyampaikan kepada jemaat di Korintus, kepada orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu yang merasa si paling benar, yang merasa si paling tepat, si paling tidak pernah salah, yang merasa si paling hebat. Maka dia diingatkan, dia berkata, demikianlah hendaknya kamu juga memandang kami. Jadi dia mengingatkan kepada jemaat-jemaat di Korintus yang sudah mengalami pengkotak-kotakan, pengelompokan-pengelompokan itu, bagaimana mereka memandang rasul, bagaimana mereka melihat kerasulan Paulus itu. Jangan menjadi sepele karena merasa dirinya paling benar. Bisa orang lain menganggap orang lain pandang enteng jika kita sudah menganggap diri kita paling benar. Kita akan sepele melihat kehidupan orang lain, pekerjaan orang lain, keluarga orang lain. Kalau kita merasa pekerjaan kita paling baik, keluarga kita paling baik, dan kehidupan kita paling baik, maka kita tidak pernah diizinkan untuk saling menghakimi dalam kehidupan ini. Maka kepada Paulus juga seperti itu. Diingatkan kepada orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu yang merasa paling benar itu. Maka Paulus berkata, demikianlah hendaknya orang memandang kami. Orang memandang kami sebagai rasul, sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Kristus itu. Jadi harus mengubah paradigma, pola pandang. Jangan karena kita merasa diri paling benar, maka memandang
mereka yang diutus oleh Tuhan itu, rasul yang kepadanya diberikan jabatan dan wewenang itu, kita menjadi sepele. Mungkin kehidupan kita tidak lebih beruntung, lebih memiliki, lebih punya harta dibanding orang-orang yang melayani Tuhan itu. Tetapi janganlah memandang mereka sepele dan rendah. Menganggap diri kita paling berhasil, paling sukses, dan paling oke. Maka di sini dikatakan, Paulus bermaksud untuk memperbaiki keadaan, untuk memperbaiki perpecahan yang terjadi di tengah-tengah jemaat di Korintus itu. Paulus mau mereka yang merasa diri si paling benar itu untuk mengubah cara pandang mereka terhadap rasul-rasul Allah, terhadap rasul Tuhan, termasuk kepada Paulus itu sendiri. Yang tentu mereka memang meragukan kerasulan Paulus itu. Kapan, saat, bagaimana, di mana dia ditetapkan, dipilih menjadi rasul. Mereka meragukan karena latar belakang dari kehidupan Paulus itu, mengingat latar belakangnya yang sebelumnya, bahwa dia adalah penganiaya orang-orang Kristen. Orang-orang percaya. Maka, tapi atas dasar itu pun, ketika Paulus sudah melayani dan memberikan dirinya untuk menjadi rasul bagi Tuhan, itu artinya dia sudah berubah dalam kehidupannya. Tidak seperti yang dulu lagi. Orang hanya mengingat yang dulu-dulu tanpa melihat perubahan seseorang di masa kini dan di masa yang akan datang. Itu kadang gagal orang untuk memahami orang lain. Terlalu mengingat-ingat yang dulu. Seolah-olah manusia itu tidak bisa berubah, tidak dapat bertobat. Hanya mengingat-ingat masalah di masa lalu. Lalu seolah-olah tidak bisa berubah dan bertobat masa kini. Oleh karena itu, Paulus mengingatkan kepada mereka, pandanglah kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepada kami dipercayakan rahasia Allah. Di sini dikatakan adalah hamba-hamba Kristus, hupretes, bukan dipakai doulos. Tetapi di sini adalah hupretes, hamba itu adalah petugas, pelayan, membantu hakim untuk melaksanakan hukuman. Yang kita tahu bahwa hakim itu adalah tugasnya untuk menginvestigasi, menyelidiki lebih dalam, dan melihat kesalahan. Jadi, bisa menjauhkan hukum, tetapi bukan untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Jangan menjadi hakim sendiri bagi orang lain. Maka tugas mereka, tugas rasul itu adalah membantu hakim melaksanakan hukuman. Jadi tugas mereka sekarang adalah menginvestigasi, mengingatkan, menyelidiki. Jadi bukan menghakimi. Lihatlah kami, pandanglah kami sebagai orang-orang yang membantu pelayanan dalam pelayanan Tuhan itu. Maka mereka yang merasa diri paling benar itu, yang menghakimi Paulus itu, menghakimi kerasulan Paulus itu, yang menghakimi soal jabatan kerasulan Paulus itu. Jadi yang di sini adalah mereka menghakimi jabatan kerasulan Paulus. Jadi bukan soal menghakimi kehidupan sehari-hari, bukan. Yang dimaksudkan di sini adalah di mana orang-orang yang merasa diri paling benar tadi itu menghakimi jabatan kerasulan Paulus. Kapan kau menjadi rasul? Saat di mana engkau dipilih, bagaimana engkau ditetapkan gitu. Jadi mereka meragukan jabatan kerasulan Paulus itu. Maka yang dikatakan oleh Paulus, jangan menghakimi. Karena aku menjadi rasul pun, aku karena tanda kutip ditangkap oleh Tuhan. Bukan atas pertama-tama bukan atas kemauannya sendiri, karena sebelumnya di kondisi kehidupan Paulus itu jauh lebih baik sebenarnya. Lebih menguntungkan menurut pandangan dunia. Dia berasal dari keluarga yang hebat, pendidikannya hebat. Tetapi kemudian ditangkap oleh Tuhan untuk menjadi rasulnya. Oleh karena itu, kalau mereka menghakimi jabatan kerasulan Paulus itu, seolah-olah mereka turut menghakimi. Karena Kristus yang memberikan wewenang dan jabatan kerasulan itu, seolah-olah mereka juga turut ikut menghakimi Tuhan itu dalam kehidupan mereka. Maka kalaupun merasa diri paling benar, jangan sampai melihat Tuhan itu di bawah pandangan dan pikiran kita. Itu yang saya pikir paling tidak tepat dalam kehidupan ini. Yang salah ketika kita merasa diri paling benar dan yang kita anggap pencipta kita, penguasa itu menjadi sedikit di bawah pikiran dan kemampuan kita. Oleh karena itu, ketika mereka menghakimi itu, siapa yang bisa menghakimi jabatan kerasulan itu? Itu berasal dari Tuhan. Tidak ada manusia yang pantas untuk menghakimi kerasulan atau tahbisan itu bagi orang lain.
Ya, bukan kejadian, bukan bukan sepantasnya manusia menghakimi. Jadi kalau dikatakan oleh Paulus, sebenarnya bukan kerasulan itu yang kalau dari pandangan kita, harusnya mereka tidak menghakimi kerasulan itu. Yang mereka harus ubah adalah pola pandang dan pola pikirnya. Bukan apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan itu yang mereka hakimi dan mereka gugat. Tapi yang perlu adalah untuk memandang orang lain dalam tugasnya, dalam pohonan tahbisannya, dalam kerasulannya, pola pandangnya yang harus diubah, bukan malah orang lain yang diragukan bagaimana kerasulannya. Enggak, itu bukan seolah-olah, tapi itu sudah menghakimi jabatan tahbisan atau jabatan kerasulan orang lain. Nah, jadi selanjutnya dalam ayat yang kedua dikatakan di dalam firman ini, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Menjaga kepercayaan merupakan nilai yang sangat penting. Itu sebabnya Paulus mengingatkan jemaat di Korintus bahwa yang dituntut dari pelayan-pelayan adalah bahwa mereka dapat dipercaya oleh Tuhan dan dapat dipercaya oleh sesama manusia untuk melakukan kebenaran. Maka salah satu yang menjadi pembeda atau harus menjadi keunggulan bagi kita, yang ditugaskan oleh Tuhan menjadi pelayan baginya, rasul baginya, maka kehidupan yang perlu adalah ternyata dapat dipercayai. Itu yang paling utama. Kalau kita tidak dapat dipercayai lagi dalam tugas dan pelayanan kita, kita tidak tahu lagi bakal melakukan apa kalau kita tidak dapat dipercayai. Omongan kita tidak dapat dipercayai, soal kedisiplinan kita tidak dapat dipercayai, kejujuran kita tidak dapat dipercayai. Lalu apa modal kita dalam pelayanan kalau semua itu tidak dapat dipercaya lagi? Nah, oleh karena itu dikatakan akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan demikian adalah ternyata mereka dapat dipercaya. Paulus bilang, harus dapat dipercaya. Kerasulan kami pun itu benar-benar dapat dipercaya. Bukan karena maunya kami atau kami yang bermaksud demi keuntungan pribadi kami. Bukan, tapi Kristus yang tanda kutip sudah menangkap Paulus itu dan menjadikan dia menjadi rasul. Barangkali orang lain dapat tidak mempercayai kita ketika kita mewartakan dan melakukan kebenaran. Bahkan kita dihakimi oleh orang-orang yang tidak menyukai kita. Bahkan sekali lagi ada orang yang tidak percaya kalau kita mewartakan kebenaran itu, atau ada orang lain menghakimi kita ketika yang tidak menyukai kita ketika kita melakukan tugas dan tanggung jawab jabatan kita. Tapi yang harus dipegang teguh oleh seorang pelayan adalah tetap dapat dipercaya. Tetap dapat dipercaya, itu modal terbesar kita dalam melakukan pelayanan. Seperti seorang juara bagas, pelayan, parhalado, harus cekatan dan dapat dipercayai. Dan terus memiliki kesetiaan, setia pada Tuhan. Inilah yang harus terus dipegang dan harus terus menjadi keteladanan bagi kita. Nah, ayat yang ketiga selanjutnya Paulus berkata, begitu sedikit sekali artinya, entahlah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia, malahan diriku pun tidak kuhakimi. Kenapa Paulus mengatakan seperti ini? Artinya adalah Paulus bilang terlalu sedikit kalau ukuran manusia yang dipakai untuk menghakimi. Itu tidak tepat, itu tidak pas kalau ukuran manusia dipakai untuk menghakimi orang lain. Ya, lalu Paulus bilang seperti itu, aku sendiri pun tidak menghakimi diriku. Jadi, bukan manusia yang harus menghakimi sesamanya manusia. Aku pun tidak, kalau bisa menghakimi, aku sendiri tidak menghakimi diriku. Jadi terlalu sedikit kalau manusia menjadi hakim bagi sesamanya manusia. Terus siapa kali manusia itu? Emang dia tidak memiliki kesalahan, pelanggaran, kesalahan? Merasa diri paling benar? Tidak. Nah, oleh karena itu selanjutnya dalam ayat 4, Paulus menuntut dari sepengetahuanku tidak ada kesalahanku, katanya seperti itu. Sebab memang aku tidak sadarkan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Jadi, menurut sepengetahuanku tidak ada kesalahanku. Namun, bukan karena ku bilang seperti itu, ku sampaikan seperti itu, aku otomatis bisa dibenarkan. Tidak. Sepengetahuanku tidak ada kesalahanku dalam hal itu. Soal jabatan tahbisan itu, soal jabatan kerasulan itu, yang ku tahu tidak ada kesalahanku. Aku menjalankannya dengan benar. Aku tanda kutip ditangkap oleh Tuhan. Lalu aku tidak tahu di mana kesalahanku. Nah, namun kalaupun ku bilang seperti itu, aku tidak otomatis dibenarkan. Bukan. Dia yang menghakimi aku
Tuhan. Dialah yang menghakimi aku. Kalaupun ternyata aku sok membenar-benarkan diri, merasa diri paling benar, kerasulanku sudah paling hebat, biarlah Tuhan yang menghakimi aku. Itu yang dia katakan. Dan itu adalah sikap yang paling tepat. Jadi bukan orang lain. Jadi bukan manusia yang menjadi hakim bagi sesama manusia. Tuhanlah hakim yang adil. Topeng yang kita gunakan tidak akan dapat mengelabui Tuhan. Sekali lagi, topeng yang kita gunakan sehebat apapun, selapis berapapun, setebal apapun itu, tidak akan dapat mengelabui Tuhan. Tuhan itu tetaplah Tuhan yang adil. Apapun yang kita sembunyikan dapat terungkap di hadapannya. Tuhan tahu ketika kita tidak tulus dan menyalahgunakan kepercayaan dirinya untuk kepentingan kita sendiri. Belajar menjaga kepercayaan itu yang paling penting. Maka terakhir ayat yang kelima, jangan menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang, Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan Ia akan memperlihatkan apa yang ada di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Artinya adalah jangan menghakimi, sebab menghakimi itu adalah hak dan wewenang Allah. Pembalasan bukan hak kita. Tapi lakukanlah yang baik, balas dari semua yang jahat yang dilakukan oleh orang kepada kita. Balaslah, kalahkanlah kejahatan dengan perbuatan baik. Jangan menghakimi, jangan menjadi hakim bagi sesama manusia. Sebab kalau kita menghakimi, bisa jadi ukurannya tidak pas. Lebih berat, lebih parah. Itu yang dikatakan dalam Matius 7 ayat 1-5. Kalau kamu menghakimi, jangan nanti ukurannya tidak pas. Lebih berat dari apa yang kamu alami, maka tugas menghakimi itu adalah bukan tugas kita. Tetapi itu adalah hak Tuhan. Tuhan hakim yang adil. Apapun yang tersembunyi dalam kegelapan, kalaupun sekarang itu tidak terungkap, sekalipun kelak tampak, sekalipun itu dalam hati, kelak akan tampak nyata dan akan dipertanggungjawabkan. Bahkan akan diperlihatkan apa yang ada di dalam hati. Maka hakim yang adil itu tahu semua dan akan menghakimi seadil-adilnya, baik yang tersembunyi dalam kegelapan, yang ada dalam hati. Maka kelak orang-orang yang kita ini tidak akan dapat berbohong di hadapan Tuhan karena semua itu akan nyata. Tetapi orang-orang yang taat kepada Tuhan, semua besok akan menerima pujian dari Allah. Apakah yang mau disampaikan firman ini? Paling sedikit 3 hal. Yang pertama adalah jangan menghakimi. Kita tidak menjadi hakim bagi orang lain. Tuhanlah hakim yang adil itu. Tuhan hakim yang paling benar. Penghakiman itu akan terjadi pada hari kedatangannya yang terakhir. Maka kita diingatkan, jangan hakimi sesamamu. Tapi lepaskan maaf, berikan pengampunan, dan terima dia sebagai sesama teman. Marpangaju. Berarti kita takut akan Tuhan kalau kita tidak menghakimi orang lain. Takutlah pada hakim yang adil itu. Tuhan itu akan datang dan membuka semua yang gelap yang ada dalam hati, dan semua itu akan nyata. Kalau hari penghakiman itu datang, semua akan menerima upah yang dilakukannya. Itu akan terjadi seturut dengan otoritas Tuhan dalam kehidupan kita. Pernah ada satu kisah seorang kritikus seni yang sudah lansia. Dia ahli dalam mengkritik lukisan. Sudah banyak sekali dikritiknya, sampai dia kemudian tua, kesehatannya berkurang, maka matanya terganggu ketika itu. Suatu hari, dia mengunjungi sebuah pameran lukisan yang sangat besar di kotanya. Sampai di tempat itu, dia kelupaan ternyata kacamatanya tinggal di rumah. Lalu dia harus memelototi gambar itu, hasil lukisan itu dalam jarak yang sangat dekat. Dia menilai lukisan-lukisan itu, dia bilang kalau ini salah, ini tidak tepat, ini tidak sesuai dengan porsinya, ini tidak kurang benar, menurutku ini tidak baik begitu. Lalu sampailah dia ke dalam satu figura yang besar. Ya, tadi dia bisa mengkritiki semua lukisan itu, tanpa karyanya pun sebenarnya tidak tampak di mana begitu, tapi pintar menilai orang lain tanpa pernah menilai dirinya sendiri. Lalu dia amat-amati sampailah ke dia dalam satu figura yang sangat besar. Lalu dilihatnya lah gambar atau potret itu sangat buruk sekali. Ketika dia sampai pada figura itu, dilihatnya gambar atau potret yang ada pada figura itu sangat buruk sekali. Lalu dia bilang, bagaimana mungkin sebuah lukisan yang seperti ini bisa sampai di pameran lukisan yang sehebat dan sekaliber ini? Dia bilang, ini sangat buruk dan ini sangat tidak profesional sekali untuk dipertunjukkan dan dipertontonkan dilihat oleh orang banyak. Tetapi tahu nggak saudara Bapak Ibu?
Ternyata yang dilihatnya dalam figura itu adalah sebuah cermin. Lalu tadi dia sedang mengamati mukanya yang sedang keriput itu. Lalu dia bilang kalau gambar itu sangat tidak layak dan paling tidak tepat untuk ditampilkan di situ. Lalu istrinya bilang, "Pak, yang kau lihat tadi itu adalah cermin dan itu adalah wajahmu sendiri." Lihatlah, ternyata apa? Saat ia mengkritik dan menilai gambar itu, lukisan orang lain itu, malah sebenarnya ia sedang mengkritik diri sendiri dan dia menunjukkan kebodohannya di situ. Jadi kadang orang terlalu pintar untuk menilai orang lain tanpa menilai diri sendiri. Jadi ketika dia lihat lukisan itu, ini tidak benar, ini tidak baik, ini sangat terlalu tidak tepat untuk dibuat di sini. Sebenarnya itu adalah gambar dari wajahnya. Begitulah kita sering. Maka cermin itu akan menjelaskan siapa diri kita. Kita tidak terlalu berbuat lebih banyak ketimbang orang lain. Tetapi kita sangat suka untuk menilai orang lain lebih rendah dari kita dan kita lebih hebat dari diri kita. Maka sekali lagi, hindari sikap saling menghakimi. Tapi berikan pengampunan, maaf pada orang yang bersalah kepada kita. Yang kedua, jauhkan sikap merasa diri paling benar. Jauhkan pengkotak-kotakan. Kita harus satu di dalam Tuhan. Koreksi diri masing-masing. Hidup saling memberi, hidup saling mengampuni, hidup saling memaafkan. Jika terjadi kesalahan, kita harus melepaskan pengampunan bagi sesama kita. Yang ketiga terakhir adalah setia dalam tugas dan panggilan kita. Pelayan, jemaat, tetap saling menghargai, menghormati masing-masing. Setia dalam tugas dan panggilan kita. Saling menghormati, lalu kehidupan ini akan berjalan dengan indah dan damai. Amin. Tuhan Yesus memberkati.